Mereka menegaskan bahwa kepala daerah dari PDIP bukannya dilarang mengikuti retret, namun mereka hanya diminta menunda mengikuti retret hingga arahan selanjutnya. Ya, nanti itu teknis lah. Berangkatnya dari mana, kita akan bersama-sama nanti ya. Semua yang baik yang hadir hari ini maupun yang belum bergabung hari ini, kita akan ikut retret itu secara bersama-sama sampai waktu yang sudah diputuskan oleh Ibu Ketua Umum, seperti itu. Kalau tadi dari penyampaian dari Pak Pramono Anung sendiri, apa-apa saja nih poin-poin yang disampaikan tadi Pak Disa? Ya, poin-poinnya ya itu tadi, tetap mengapresiasi kesabaran teman-teman, ya, kesabaran yang luar biasa dan ketaatan terhadap keputusan Ibu Ketua Umum, dan kemudian selanjutnya. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Kita tahu apa yang terjadi di Lembah Tidar di Magelang itu menjadi tidak lengkap, minus 53, 47 tanpa pemberitahuan, dan itu diduga sangat kuat semuanya berasal dari PDIP yang 47 itu. Dan ini imbas dari surat edaran yang diberikan oleh Ibu Megawati kepada seluruh kepala daerah yang berasal dari PDIP tentunya. Tapi yang menarik sebetulnya jumlahnya lebih dari situ. Sebagian masih ada yang datang. Nah, ini berani melawan Megawati. Tapi kita akan membahas justru yang sebaliknya. Orang yang tegak lurus pada perintah Megawati. Kirain tegak lurus itu pada kepentingan bangsa dan negara, ya. Ternyata pada ketum partai. Memang yang mencoblos di TPS itu ketum partai, kan bukan, ya. Ya, inilah yang menariknya demokrasi kita, ya. Sebuah pembelajaran penting agar ke depan bagaimana fungsi dari partai politik itu tidak terus-menerus mencengkram sepanjang karir politik seseorang. Mestinya partai politik sebuah kawah candra di muka, ya, yang mempersiapkan pemimpin-pemimpin hebat untuk memimpin negeri ini. Bukan yang dipasung menjadi petugas partai. Sampai akhirnya petugas partai itu karena ditekan-tekan terus barangkali melawan. Ya, itulah yang kita lihat dalam fenomena Joko Widodo. Baik sahabat, kita akan langsung masuk ke beritanya. Ada bupati dari Gianyar, ya, batal ikut retret. Dicaci maki sama rakyatnya. Nah, ini sebuah gambaran respon. Tentu satu hal yang perlu kita ketahui, kita pahami, bahwa kegiatan retret di Magelang itu belum bisa kita rasakan manfaatnya. Wong kegiatannya masih dimulai. Nanti kita lihat 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ke depan. Kita cari tahu bagaimana dampak dari acara retret di Magelang. Baru di situ kita bisa melakukan evaluasi. Kita itu adalah rakyat, media, dan sebagainya. Civil society. Maka pertanyaan bagi
bupati yang tidak ikut acara, pertanyaannya adalah, ketika Anda lebih loyal kepada partai, bagaimana cara Anda mikirin rakyatnya? Apakah itu juga dikendalikan oleh ketua partai? Tidak bisa mestinya, karena ketua partai tidak bisa memahami ratusan kabupaten kota di Indonesia dengan segala fenomena yang terjadi. Pemimpinnya yang tahu persis apa yang terjadi di daerahnya. Maka kalau lebih loyal ke partai dibandingkan ke rakyat, ya rakyatnya harus mikir ulang nih, ini yang begini nih apa perlu dimakzulkan? Tentu makzulkan, proses pemakzulan hanya ada proses di legislatif ya. Tapi kan semua suaranya dari rakyat. Kita harus berhati-hati, tidak bisa setelah terpilih kemudian semena-mena. Baik, kita langsung saja ya ke beritanya. Batal ikut retret, Bupati Gianyar dicaci maki. Wow. Keputusan Bupati Gianyar Imade Agus Mahayastra untuk tidak menghadiri retret yang telah diagendakan Presiden Prabowo menuai kritik tajam dari masyarakat, khususnya netizen. Mahayastra memilih mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati yang meminta para kader menunda keikutsertaan mereka dalam acara tersebut. Ini salah satunya yang di-capture ya. Saya tidak begitu bisa ngomong bahasa ini, jadi mohon maaf kalau salah pengucapannya. Nek kene pilih dadi pemimpin katanya. Petugas partai bukan petugas rakyat. Nah ini nih, Anda dipilih oleh rakyat, jadi harusnya Anda menjadi petugas rakyat. Kalau partai fungsinya sebagai media saja gitu, untuk nih loh yang dipilih, kan begitu. Maka sistem kepartaiannya harus dievaluasi juga. Mundur saja sekalian Pak. Salahnya semeton semua, kenapa harus milih seperti ini? Nikmati saja. Ini membuktikan pejabat lebih mementingkan partai dan golongan, tapi cang sing peduli karena pejabat tok sing kade cang payung ngamah partai perorangan. Apakah ini yang dimaksud dengan partai perorangan oleh Joko Widodo? Partai TBK, super terbuka. Saya kira itu sekedar wacana saja yang disampaikan oleh Joko Widodo ya, karena ya bagaimana mungkin itu bisa terjadi ketika sistemnya masih seperti hari ini. Baik. Dalam unggahan akun Info Bali terbaru, berbagai komentar pedas dilontarkan warganet. Akun @tatakkuta menulis, ini membuktikan pejabat lebih mementingkan partai. Oke, ini udah sama tadi ya. Salahnya, oke, ini juga sama tadi. Sudah kita bacakan. Keputusan PDIP melarang kadernya mengikuti retret diduga berkaitan dengan situasi internal partai, terutama setelah sekjennya Hasto ditangkap oleh KPK. Jadi kena imbasnya pemerintahan Prabowo. Padahal ini kalau kita kerucutkan sebetulnya ini adalah Megawati versus Joko Widodo. Makanya KPK-nya harus turun segera merespon nih. Periksalah Joko Widodo biar clear. Saat dikonfirmasi, Agus menyatakan bahwa dirinya mengikuti arahan partai tanpa memberikan komentar lebih lanjut. Saya tegak lurus dengan perintah Ibu Ketua Umum. Begitu ujarnya melalui pesan WhatsApp. Hingga berita ini diturunkan, polemik mengenai keputusannya masih terus menjadi perbincangan di media sosial. Repot ya, kalau tegak lurus pada ketua partai. Ya harusnya kan kepada rakyat. Dedikasi, kontribusi, pengorbanan itu kepada rakyat. Kalau kepada partai politik jangan-jangan bukan mau mengabdi kepada rakyat, tapi mengabdi kepada ketua partai. Nah, ini ada pandangan dari pengamat ya, retret kepala daerah punya legal basis yang kokoh. Saya kira konteksnya tadi, ini baru pertama dilakukan di eranya Prabowo yang fokus ke retret. Tapi kalau sifatnya untuk menyamakan paradigma, menyamakan persepsi, saya kira itu kan memang selalu ada ruang-ruangnya. Entah itu namanya saresehan ya, atau kumpulan apa dan sebagainya.
Tapi sebagai sebuah proses koordinasi pusat dan daerah, ya saya kira harus ketemu gitu. Kalau enggak, nanti via Zoom saja ya repot. Megawati, oke, ini beritanya kita sudah tahu. Nah, ini pakar hukum tata negara Fahri Bahmid mengatakan, retret secara terminologi bertujuan membekali para pemimpin dengan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka, serta membangun sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan di NKRI. Jadi pada hakikatnya program pemerintah yang urgent serta strategis, important and strategic program. Program retret akan mengafirmasi kepala daerah sebagai state organizer, aspek wawasan mendalam terkait tugas dan tanggung jawab kepala daerah selalu top eksekutif. Jadi prinsipnya memang beranjak dari tidak ada kerjasama tanpa persepsi yang sama. Bayangkan saja persepsinya beda-beda. Persepsi itu bisa 360 sesuai derajat. 360 derajat ya 360 sudut pandang. Kalau ini tidak disamakan, ya satu kemana arahnya, yang satu kemana mungkin ya akan terulang seperti rejimnya Jokowi. Maka ini sebuah kesempatan mestinya. Yang rugi ya daerahnya sendiri dan rakyatnya. Ini terutama rakyatnya ini.